Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya dan kita masih membahas tentang fisika. Nah, kali ini yang dibahas adalah pesawat sederhana tentang bidang miring. Bidang miring itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang biasanya digunakan untuk mempermudah melakukan usaha, memindahkan suatu benda ke tempat yang memiliki perbedaan ketinggian. Nah, sesuai dengan konsep pesawat sederhana itu adalah alat yang mempermudah melakukan usaha tanpa mengubah besarnya usaha. Contohnya yang gambar pertama ini, ya. Daripada kita mengangkat benda berat ya, kalau benda ringan mah kita nggak masalah mau diangkat vertikal. Daripada kita mengangkat benda secara vertikal, benda berat secara vertikal, itu kita lebih memilih eh, mengangkat benda melewati bidang miring atau digelinding ya, digelinding menggunakan bidang miring, didorong naik ke atas. Nah, walaupun lintasannya lebih panjang daripada yang kalau di sini ya, kalau di sini kan singkat ya, pendek nyampe. Nah, kalau di sini lintasan yang ditempuh menjadi lebih panjang, tapi gaya yang kita keluarkan untuk mendorong benda ini lebih kecil daripada kita mengangkat bendanya langsung secara vertikal. Nah, kemudian ini jalan di pegunungan, ya, di perbukitan. Jalan perbukitan itu tidak dibuat lurus langsung tanjak ke atas ya, misalnya gini ya. Nggak langsung dihajar naik ke atas jalan di gunung itu ya. Tapi dibuat berkelok-kelok. Sana naik sedikit, kemudian sampai puncak seperti itu. Nah, ini adalah termasuk dari bidang miring. Nah, seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu, pemanfaatan prinsip bidang miring ini semakin berkembang, sehingga muncul peralatan seperti pisau, skrup, ya, kemudian kapak atau baji, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu untuk ketiga alat ini cara perhitungannya sudah berbeda dengan perhitungan pesawat sederhana seperti katrol, tuas, dan bidang miring yang akan kita pelajari nanti. Ini perhitungannya ada cara perhitungan sendiri untuk menentukan keuntungan mekanisnya. Ya. Ya, tapi ini kita bahas yang sederhana saja, yang Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, ini ya pada bidang miring berlaku persamaan sama seperti pada katrol. Ya. Sama seperti pada katrol dan juga tuas. Hanya kalau pada tuas di sininya LF, ya, di sininya LW. Nah, kalau pada bidang miring dan katrol kemarin, di sini kita pakai S sama H. LF-nya kita ganti S, yaitu panjang bidang miring, ini S. H-nya kita ganti dengan ketinggian. Ya, untuk W tetap beban, dan F ini adalah gaya dorong atau gaya kuasa. Nah, kita bahas soal, lanjut ke contoh soalnya. Sebuah kotak beratnya 400 Newton akan dipindahkan ke sebuah tempat yang berada di ketinggian 2 meter menggunakan suatu bidang miring yang panjangnya 4 meter. Berapakah gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Jadi, digambar ya. Digambar. Nah, ini tanah ya. Ini tanah. Ininya 2 meter. Yang ini 4 meter. Nah, berarti yang ini adalah S. Yang ini adalah H. Kemudian berat kotaknya 400, berarti kotaknya ini 400 nih. 400 Newton. Nah, ini adalah beratnya, berarti W. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya yang diperlukan untuk memindah kotak tersebut. Berarti didorong ya. Didorong atau ditarik. F. Nah, ini F-nya yang ditanyakan. Nah, di sini maka kita bisa langsung mau cari keuntungan mekanis dulu boleh, mau langsung juga boleh ya. Kita pakai yang langsung misalnya. W per F sama dengan S per H. Nah, W-nya 400, F-nya tidak ada, S-nya 4 meter, nah ininya 2, H-nya 2 ini. Ya, sehingga kita coret, ini hasilnya 2, maka F-nya sama dengan 400 dibagi 2, yaitu 200 Newton. Ini soal yang pertama.
Kemudian soal yang kedua. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Ya, tingginya 6, jaraknya misalnya ini kita sebut saja X ya. X-nya 8 meter, H-nya 6 meter. Nah, ini yang ditanya masanya, kemudian F-nya 240 Newton. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah massa beban. Massa bebannya ditanyakan nih. Nah, untuk tambahan, pada bidang miring ini biasanya segitiganya adalah segitiga siku-siku. Konsep lain yang akan dipakai pada bidang miring ini adalah Pitagoras. Ya. Ini. Jadi panjang bidang miring itu adalah S, tinggi bidang miring itu adalah H, kemudian jaraknya ini kita sebut saja X. Ya. Maka berlaku Pitagoras. S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Kalau mencari H kuadrat, ya berarti S kuadrat dikurang X kuadrat. Kalau mencari X, ya berarti X kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang H kuadrat. Nah, di sini yang ditanya M. Yang ditanya M berarti ada hubungannya sama W, sama berat ya, tapi nanti dibagi gravitasi. Nah, kita hitung sekarang. Kita hitung itu W sama dengan di sini ya. W per F sama dengan S per H. Nah, ternyata di sini S-nya belum ada nih. S-nya masih kosong nih. F-nya sudah ada, H-nya sudah ada, S-nya belum ada. S sama W-nya belum ada. Nah, kita nggak akan bisa hitung. Kita harus cari dulu nih S-nya. Pakai apa? Pitagoras. Ya. Kita cari S-nya dulu. Berarti S-nya ini akan kita hitung pakai S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, H kuadrat ini 6 kuadrat ya. Ditambah X kuadrat itu berarti 8 kuadrat. Ini 36 ditambah 64. 100. Nah, ini masih S kuadrat. Kalau yang S saja berarti akar dari 100. Yaitu 10 meter. Nah, ketemu nih. S-nya adalah 10 meter. Nah, sekarang bisa kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan. W per F sama dengan S per H. W-nya itu tidak ada, dicari. F-nya 240. S-nya 10, H-nya 6. Nah, berarti W-nya itu sama dengan 10 dikali 240 dibagi 6. Ya. 2400 dibagi 6, berarti hasilnya adalah 400 Newton. Nah, ini beratnya 400 Newton, tapi yang ditanya di sini adalah massa. Karena yang ditanya massa, maka berarti ininya dibagi 10, dibagi gravitasi. Maka hasilnya adalah 40 kg. Nah, dapat 40 kg. Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Ya. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah panjang bidang miring yang diperlukan dan jarak X. Ya. Nah, ini berarti di sini adalah M. 100 kilo ini adalah M. Karena ini yang Newton, maka ini kita ganti dengan Newton. Berarti kita pakai berat. Ini dikali 10. Maka menjadi 1000 Newton. Nah, ini S-nya tidak ada. H-nya 5. X-nya ditanyain juga. Untuk menghitung X, kita butuh S nih. Ya, jadi kita cari dulu S-nya. W per F sama dengan S per H. W-nya kita punya, yaitu 1000. F-nya kita punya 200. S-nya kita tidak punya, dan H-nya kita punya 5. Ya. Kita punya 5, ini coret, coret. Maka S-nya sama dengan
Oh, ini berarti coret ya. 5, maka berarti S-nya sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25 meter. Nah, sekarang tinggal cari X-nya nih. Ya, kan jadi kalau digambar simpel aja gini kan jadinya. Nah, ini X, ini S-nya 25 meter. Nah, ini H-nya yang 6 meter. Nah, pakailah kita Pitagoras ya, karena yang ditanya X, atau tetap aja tulis seperti biasa ya, S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah X kuadrat. Ini pindahkan ke sini, ya, pindahkan ke sini, maka menjadi S kuadrat dikurang H kuadrat sama dengan X kuadrat. S kuadratnya masuk nih 25 kuadrat. H kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, ini 25 kuadrat itu 625 dikurang 36 sama dengan X kuadrat. Oh, 5 ya. Ini 5. 5. Nah, ini berarti di sini adalah 25. Maka 625 kurang 25 itu sama dengan 600. X kuadrat. Nah, berarti X kuadratnya adalah akar 600. X ya. X-nya itu adalah akar 600. Nah, akar 600 ini kita pecah saja. Kita pecah, akar 600 itu adalah 100 dikali 6. Nah, akar 100 itu 10, akar 6 itu tidak ada, maka X-nya adalah 10 akar 6 meter. Sekarang yang keempat. 4 ekor kuda menarik sebuah kereta dan isinya yang berisi 5 ton ke tempat yang 20 meter lebih tinggi. Jika gaya tarik seekor kuda 100 Newton, hitunglah panjang tanjakan yang harus dilalui kuda dan daya masing-masing kuda. Anggap saja waktunya 10 menit. Nah, waktunya 10 menit untuk dari bawah sampai ke atas. Nah, kita hitung nih. Kita permudah dulu dengan gambar. Dari soal cerita, kita terjemahkan dulu dalam bentuk gambar untuk mempermudah. Nah, di sini ada kereta. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ditarik oleh 4 ekor kuda. Nah, 20 meter lebih tinggi, berarti di sini adalah 20 meter nih. Berarti ini adalah H. Kemudian, massa keretanya ini 5 ton. 5 ton itu berarti 5.000 kg ya. 5.000 kg. Ini massa. Nah, kita butuhnya berat. Berarti dikali 10. Maka ini 50.000 Newton. Nah, ini berat. Ya. Nah, ini F-nya. F-nya berapa nih? Nah, seekor kuda itu F-nya 100. Tapi di sini dia ditarik oleh 4 ekor kuda. Maka di sini F-nya adalah 100 dikali 4 ekor kuda nih. Maka menjadi 400 Newton. Nah, sekarang tinggal hitung panjang tanjakannya. Berarti yang ditanya ini adalah S nih. Kita hitung nih S-nya. W per F sama dengan S per H. W-nya 50.000, F-nya 400. Nah, ini S-nya tidak ada, H-nya 20. Ya. Ini coret-coret, hasilnya 20. Nah, sekarang 50.000 dibagi 20, yaitu 2.500 meter. Nah, S-nya ini 2.500 meter nih. Dapat ya? Atau 2,5 km. Nah, sekarang yang ditanya daya. Masih ingat ya? Daya itu cara menghitungnya adalah W besar dibagi T. W besar ini adalah usaha ya, bukan W berat ya. Adalah usaha. Dan usaha itu kita ingat bahwa usaha itu besarnya sama dengan F
dikali S, ya. F dikali S. T-nya ini waktu. Nah, tapi waktunya ini di sini dalam menit. Nah, kita ubah dulu ke second. 10 menit. Kita ubah ke second berarti sama dengan 600 detik, 600 second. Nah, sekarang kita masukkan nih. P sama dengan, nah di sini kan yang ditanya daya masing-masing kuda. Daya masing-masing kuda ini W-nya kita ganti F kali S per T. Nah, F-nya bukan 400, karena 400 ini untuk 4 ekor kuda. Karena yang ditanya masing-masing, maka F-nya ini adalah yang 100. Dikali S-nya ini tadi, 2500. Dibagi T-nya 600, ya. Habis jadi 2500 dibagi 6. Hasilnya adalah 416,7 watt, ya. Nah, ya, inilah pembahasan tentang bidang miring dan contoh soalnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.